Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 pengantar pendidikan akan mempresentasikan kajian mengenai pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Namun, sebelum kita beranjak ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang membantu dalam penyusunan proyek ini. Yang pertama ada Kak Dias selaku teks editor 1, kemudian ada Kak Krisma selaku teks editor 2, kemudian ada Kak Samuel selaku teks editor 3, kemudian ada Kak Nata selaku video kreator, kemudian ada saya sendiri, Mada, selaku PowerPoint editor. Baik, bicara tentang pendidikan, ada banyak tokoh yang berpendapat tentang definisi dan karakteristik pendidikan itu sendiri. Seperti contoh, Profesor Lodge, beliau mengatakan bahwa pendidikan dapat dibedakan menjadi dua artian, yaitu artian luas dan arti yang sempit. Dalam arti yang luas, pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu lembaga pendidikan yang disebut sekolah, akan tetapi berlangsung dalam setiap ruang kehidupan manusia dan dalam seluruh sektor pembangunan. Dan dalam arti yang sempit, pendidikan dibatasi pada fungsi-fungsi tertentu. Pendidikan berlangsung di tempat tertentu yang telah ditentukan dan direkayasa untuk berlangsungnya pendidikan itu sendiri. Namun, menurut Charter Vigood, pendidikan adalah proses perkembangan pribadi, proses sosial, profesional course, dan seni untuk membuat serta memahami ilmu pengetahuan yang tersusun, yang dikembangkan di masa lampau oleh setiap generasi bangsa. Selanjutnya, kita mulai pembahasan kita, yaitu pendidikan formal yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Krisma. Hai, saya Krisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Pada dasarnya, pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki aturan resmi yang sangat ketat dalam segala aspeknya. Jauh lebih ketat dari pendidikan informal dan non-formal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar mencakup sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Pendidikan menengah mencakup SMP dan MTS. Pendidikan menengah mencakup SMA, MA, dan SMK. Perguruan tinggi mencakup sekolah tinggi, akademi, dan universitas. KOMS dalam tahun 1973 mengemukakan bahwa pendidikan formal terstruktur secara hierarkis, sistem pendidikan yang bergelar secara kronologis yang berlangsung mulai sekolah dasar hingga universitas, dan termasuk studi-studi akademik, ragam-ragam program, dan lembaga-lembaga khusus untuk latihan teknik dan profesional penuh waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan formal. Menurut O.P. Dahama dan O.P. Bhatnagar tahun 1981, pendidikan formal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal mulai kerangka teoritis atau konseptual dan pengarahan pada pekerjaan praktis atau lapangan aktual. Yang kedua, terdapat kurikulum yang mapan dan ditentukan sebelumnya. Ketiga, para peserta didik dalam tipe pendidikan ini adalah homogen dengan tujuan umum. Yang keempat,
pembelajaran adalah vertikal dan berpusat pada kurikulum. Selanjutnya yang kelima, ketaatan pada norma-norma, lembaga yang ketat dan tidak ada pilihan yang bebas bagi peserta didik. Yang keenam, pendidikan ini bersifat spesialis, misalnya berorientasi pada kelas, berorientasi pada mata pelajaran, dan berorientasi pada gelar. Yang ketujuh, para peserta didik diajar langsung oleh bapak atau ibu guru. Contoh pendidikan formal yang pertama yaitu TK, Taman Kanak-kanak. Yang kedua, SD atau MI, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, SMP atau MTS, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Yang keempat, SMA atau MA, Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Yang kelima yaitu universitas atau perguruan tinggi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan formal dari Kak Krisma. Cukup jelas bukan? Selanjutnya kita mulai membahas untuk pendidikan informal yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Samuel. Baik, perkenalkan nama saya Sambal Bayo. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan informal. Pendidikan informal berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang tidak berstruktur dan justru berkenaan dengan pengalaman sehari-hari. Bahkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terjadi secara alamiah. Karakteristik pendidikan informal. Yang pertama, kegiatan belajar terbentuk secara mandiri. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu, tempat, dan persyaratan administrasi. Yang ketiga, tidak ada kurikulum dan jenjang pendidikan yang terstruktur. Yang keempat, proses pembelajaran cukup sederhana. Yang kelima, orang tua merupakan guru bagi peserta didik. Yang keenam, tidak mengenal adanya kredensial atau sertifikat surat yang menyatakan kelulusan. Contoh pendidikan informal yang pertama yaitu pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, sosialisasi dengan lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan informal dari Kak Samuel. Bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan non-formal yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Nata. Pendidikan non-formal telah didefinisikan oleh Kleist sebagai pendidikan yang melembaga dan sistematis, di mana isi didapatkan dari kebutuhan-kebutuhan peserta didik untuk memaksimalkan belajar dan meminimalkan unsur-unsur yang sering dilakukan oleh guru formal. Dalam pendidikan non-formal, peserta didik dapat meninggalkan waktu yang mereka tidak sukai. Dalam pendidikan non-formal, hubungan-hubungan manusia juga lebih informal daripada di sekolah, di mana guru, murid, dan administrator guru bersifat hierarkis dan jarang berubah dalam jangka waktu yang pendek. Pendidikan non-formal fokus pada pengetahuan dan keterampilan praktis. Dalam pendidikan non-formal, struktur lebih rendah daripada di sekolah. Karakteristik pendidikan non-formal. 1. Fleksibel.
2. Berorientasi pada pendidikan lingkungan dan peserta didik. 3. Beragam isi dan metode. 4. Tidak otoriter. 5. Dibangun berdasarkan partisipasi peserta didik. 6. Memiliki sumber lokal. 7. Memperkaya potensi manusia dan lingkungan. Contoh pendidikan non-formal yang pertama yaitu lembaga kursus, yang kedua sanggar, yang ketiga lembaga pelatihan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan non-formal dari Kak Nata. Selanjutnya, kita akan membahas kesimpulan dari semua pendidikan yang kita bahas tadi. Ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal yang akan diterangkan secara langsung oleh Kak Dias. Perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan informal merupakan pendidikan sistematis, berjenjang, dan dilaksanakan secara hierarkis. Pendidikan informal yaitu proses yang berlangsung sepanjang usia yang dilakukan bersama keluarga dan lingkungan. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan formal, informal, dan non-formal sama-sama memberikan pengetahuan dan keterampilan belajar, menyebabkan perubahan sikap atau perilaku, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi seseorang. Oleh karena itu, pendidikan harus diterapkan sejak dini untuk membentuk karakter guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Itu tadi presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan berjalan juga. Tetap jaga diri agar tetap sehat. Sampai jumpa.